Puji nama Tuhan, Shalom semuanya, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam mimbar Gemar Online pada pagi hari ini di hari Sabtu tanggal 15 Maret tahun 2025. Mari kita bersama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dalam kitab Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-12. Beginilah bunyi firman Tuhan. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya harus hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi lebih baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapa engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar sesuatu dalam kitab Roma pasal 14 ini, ayat yang ke-1 sampai yang ke-12. Saya akan berikan judul renungan singkat kita pagi hari ini dengan judul Ingat Jangan Menghakimi. Sebelum itu, mari kita menjawab dengan cepat. Jika ada suatu pertanyaan, apa yang menjadi respon kita ketika kita melihat pengemis di jalanan yang masih muda? Apa respon kita jika kita melihat teman kita tidak pergi ke gereja? Lalu apa yang akan menjadi respon kita ketika kita mendengar jika ada teman kita yang aktif pelayanan sedang tertimpa musibah, yaitu musibah perceraian? Tentu setiap kita punya pendapat masing-masing, dan setiap kita punya respon masing-masing dalam menilai orang tersebut. Dan setiap penilaian tersebut pasti akan berbeda-beda, tergantung setiap kita berpikir atau berpendapat yang seperti apa. Penilaian kita tentu subjektif. Cara pandang kita juga dipengaruhi oleh pengetahuan yang kita terima, pengalaman yang kita jalani, pergaulan, tuntutan profesi, ataupun latar belakang keluarga kita. Bahkan kita mudah sekali menghakimi sesama kita yang tidak sesuai dengan pola pikir kita. Dalam bacaan kita pagi hari ini, kita diingatkan Tuhan untuk belajar bertumbuh dalam kasih, sehingga kita memiliki kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani seseorang dapat dilihat dari bagaimana orang tersebut memperlakukan orang lain. Salah satunya adalah
dengan tidak mudah menghakimi saudaranya, saudara seiman kita, menerima orang yang lemah iman tanpa mempercakapkan pendapatnya, seperti yang dikatakan dalam kitab Roma pasal 14 ayat 1 yang ke-12 tadi. Hal itu secara serius dibahas oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita pagi hari ini, supaya Rasul Paulus bisa membangun iman komunitas orang-orang pada waktu itu. Ada banyak alasan orang menjadi lemah iman. Mungkin ia adalah seseorang yang baru mengenal Tuhan Yesus, baru mengalami pengalaman dengan Tuhan Yesus. Mungkin juga ia punya kekurangan pengajaran atau sedikit dalam menerima pengajaran-pengajaran tentang firman Tuhan, atau juga sedang mengalami banyak penderitaan. Nah, kebutuhan orang-orang lemah iman ini adalah yang menjadi tugas kita. Kita harus menjadi penguat bagi mereka. Kita harus menjadi support system bagi mereka. Kita dipanggil untuk menolong mereka, mendorong mereka supaya mereka mengalami pertumbuhan iman. Kita seringkali terjebak dalam melihat perbedaan dan cenderung mudah menghakimi orang sekitar kita. Seperti halnya dalam ayat yang kedua sampai yang ketiga dalam kitab Roma tadi. Dalam hal makanan, dalam hal kejatuhan seseorang, ataupun dalam hal apapun, kita seringkali mudah untuk menghakimi orang lain. Padahal Tuhan sendiri sudah menerima kita apa adanya. Tuhan datang, Kristus datang, Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menghakimi kita sebagai orang berdosa, tetapi Tuhan datang sebagai sahabat kita. Tuhan membawa kehidupan baru bagi kita, kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya. Tuhan datang memberikan kita pengharapan, dan Tuhan hadir menjadi Tuhan untuk semua orang. Oleh karena itu pagi hari ini mari kita belajar bersama-sama merenungkan benar-benar firman Tuhan, minta hikmat Tuhan supaya Tuhan yang memampukan kita dalam menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita akhiri renungan singkat kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk istirahat malam yang Tuhan sudah berikan untuk kami. Dan terima kasih pagi hari ini Tuhan boleh bangunkan kami dengan tubuh yang segar, bugar, dan siap untuk melakukan kegiatan hari ini ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, karena sebelum kami memulai aktivitas kami boleh bersama-sama mendengarkan renungan singkat lewat Gemar Online ini Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan, untuk kami tidak gampang menghakimi sesama kami Tuhan, agar kami tidak mudah menghakimi orang lain Tuhan. Beri kami hikmat, beri kami kemampuan Tuhan, untuk kami bisa menjadi pelaku firman-Mu, untuk kami bisa menjadi penolong bagi orang-orang yang lemah. Karena kami tahu Tuhan sudah terlebih dahulu menolong kami. Oleh karena itu kami juga mau Tuhan belajar untuk menolong sesama kami. Ya Tuhan, kiranya juga Tuhan memberkati, Tuhan menjagai kami sepanjang hari ini Tuhan. Mulai dari pagi sampai malam nanti kami kembali beristirahat ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Hidup kami, hari-hari kami, masa depan kami. Kami percaya rencana Tuhan yang terbaik buat setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.